Halo teman-teman, balik lagi dengan Hodi. Kali ini kita akan membahas satu aplikasi pemrograman dua dimensi yang bernama Macromedia Flash 8. Oke, jadi Macromedia Flash 8 ini merupakan aplikasi jadul ya, yang mungkin sekarang kalian kenal dengan nama Adobe Animation. Jadi zaman dulu ini sebelum ada Adobe Animation, yang duluan lahir adalah Macromedia Flash 8 ini. Oke, jadi Macromedia Flash 8 ini launching pada September tahun 2005 ya. 1 bulan sebelum diakuisisi oleh Adobe dan namanya berubah menjadi Adobe Flash dan berkembang sampai jadi Adobe Animation yang kalian kenal sekarang. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini dan aplikasi ini sangat enak digunakan ya, sangat gampang digunakan untuk yang baru belajar pemrograman untuk pemula yang berbasis dua dimensi, kemudian mau bikin animasi itu sangat enak di sini. Kemudian dia tidak terlalu lemot juga ya. Jadi dia sangat ringan digunakan untuk laptop-laptop kentang ya kayak punyanya si Hodi. Oke, jadi di depannya untuk tampilan awalnya kita disuguhkan seperti ini. Jadi ada Open Recent Item. Open Recent Item ini digunakan untuk membuka file-file yang telah kita buat sebelumnya ya. Jadi di sini Hodi sudah bikin game 2D, di sini bisa langsung kita buka kalau kita sudah save sebelumnya. Yang kedua adalah Create New. Create New di sini ada flash dokumen, ada flash slide presentation, ada flash from application. Di sini digunakan untuk membuat dokumen baru. Kurang lebih hampir sama saja ya fungsi-fungsinya di sini. Tapi yang membedakan antara fungsi satu dan fungsi lainnya mungkin ukuran kanvas yang ada di dalamnya. Oke, yang terakhir ada Create New from Template. Kalau kita punya template sebelumnya, kita bisa masukkan dan buka langsung lewat sini ya. Oke, langsung saja untuk memulai kita pertama pilih flash dokumen ya. Oke, ini adalah tampilan dari Macromedia Flash 8. Jadi kurang lebih hampir sama dengan aplikasi-aplikasi kebanyakan ya. Jadi ada menu bar, ada tools, ada yang lain-lainnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama ada pada menu barnya ya. Jadi di menu barnya sendiri ada file, ada edit, ada view, ada insert dan yang lain-lainnya ya. Ini hampir sama seperti menu bar pada aplikasi-aplikasi kebanyakan. Untuk menu filenya sendiri di sini digunakan untuk mengelola file. Kita bisa buat file baru, untuk membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya ataupun untuk menyimpan ya. Oke, dan kemudian di sini ada menu import dan ekspor ya. Ini digunakan pada saat kita mau memasukkan project yang telah kita buat sebelumnya atau kita mau ekspor keluar ya. Kita bisa ekspor sebagai image atau movie atau bisa dengan aplikasi ya. Bisa kita ekspor sebagai aplikasi. Oke, kemudian ada edit di sini digunakan untuk mengedit hampir sama seperti aplikasi kebanyakan. Ada undo, ada repeat dan cut, copy dan yang lain-lainnya. Oke, langsung saja di bagian view di sini kita bisa mengatur tampilannya ya. Apakah kita ingin melakukan zoom in dan zoom out ya dan banyak menu-menu yang lainnya ya. Lanjut di menu insert, di menu series ini digunakan untuk membuat simbol atau timeline. Nanti kita bahas ke depannya apa sih gunanya insert ini. Kita nanti gunakan untuk membuat game sederhana. Oke, ada modify. Modify di sini untuk mengelola atau memodifikasi sebuah gambar ya. Apakah gambar bitmap kita ingin rubah, kita ingin trace, kita ingin pecah menjadi gambar-gambar kecil atau warna, kita mau pisahkan warnanya dan yang lain-lainnya ya. Di sini ada teks, berikutnya ada teks digunakan untuk mengelola teks, ada font, ada size, ada style dari teksnya tersebut. Kemudian ada comment untuk mengelola scriptnya, ada control untuk mengelola animasi atau video yang kita buat dari sini, ada play, ada rewind, ada go to end dan lain-lainnya ya. Kemudian ada window. Jadi window ini digunakan untuk menampilkan ataupun menghilangkan menu-menu atau jendela-jendela yang terdapat pada tampilan Macromedia Flash 8 ini. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada tools, ketika kita menghilangkan centang dari tools ini maka dia akan hilang, maka jendela toolsnya akan hilang. Begitupun untuk menampilkannya kita pilih saja tools dan kita centang ya. Jadi ketika ada jendela-jendela yang hilang dari sini, dari tampilan Macromedia Flash 8 ini, kita bisa cari di Windows saja ya. Contohnya lagi seperti color ini, ketika kita nyalakan seperti ini dan kemudian kita ambil centangnya, kita hilangkan centangnya, maka dia akan hilang seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Next kita lanjut dengan fungsi toolsnya ya. Jadi di sini ada berbagai macam tools yang bisa kita gunakan ya untuk membuat grafik dua dimensi di sini ya. Yang pertama adalah selection tools. Di sini kita bisa gunakan untuk memindahkan objek ya. Jadi ketika kita buat objek seperti ini, kemudian kita gunakan selection tools, kita bisa drag seperti ini dan kita bisa pindahkan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Sub Selection Tools. Ini digunakan untuk merubah objeknya ya. Jadi perbedaannya dengan Selection Tools, kalau kita ini digunakan untuk memindahkan. Untuk Sub Selection Tools sendiri, ketika kita melakukan klik seperti ini,
Di sini ada titik-titik kecilnya dan kita bisa drag titik-titiknya ini ya, dan gambarnya akan berubah, objeknya akan berubah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada di sini free transform tool. Di sini digunakan untuk merubah ukurannya. Jadi kita blok seperti ini, dan ini kita bisa pipihkan seperti ini, dan kita bisa buat dia menjadi kecil dan bisa membuatnya menjadi besar ya, ataupun memutarnya. Itu digunakan fungsi free transform tool. Oke, lanjut lagi. Di sini ada gradient transform tool. Oke, cara menggunakannya seperti apa? Jadi ketika kita buat suatu objek dengan warna yang memiliki gradien seperti ini digunakan untuk menggeser gradiennya ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita klik dulu di sini gradient transform toolnya, kemudian kita klik objeknya, ini bisa kita geser ya. Nah, maka warnanya, gradien warnanya akan berpindah ya. Kita bisa juga perbesar seperti ini atau memperkecil. Kemudian kita bisa putar juga ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita bersihkan dulu. Ini kita blok, kita hapus dulu. Oke, di sini ada line tool. Line tool di sini digunakan untuk membuat garis ya. Hampir sama seperti aplikasi desain yang lain. Kemudian ada lasso tool, ini digunakan untuk memblok ya. Jadi kalau kita mau blok garisnya, kita tinggal lingkari saja. Kita mau blok dua-duanya, kita tinggal lingkari saja, dan kita bisa, kalau kita mau geser, kita bisa gunakan selection tool untuk menggesernya seperti itu. Jadi apapun yang terkena ini lasso tool ini, dia bisa kita pindahkan seperti itu. Oke, kita bersihkan lagi biar agak rapi sedikit. Lanjut, di sini ada pen tool. Pen tool digunakan untuk membuat objek dalam bentuk line atau garis ya, dalam bentuk titik-titik ini yang dikombinasikan menjadi satu gambar kurva ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kalau titik akhirnya kita temukan dengan titik awalnya, maka dia akan menjadi sebuah gambar objek. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, di sini ada text tool. Text tool digunakan untuk membuat teks. Di sini kita bisa bikin teks, kita ketik apa saja. Oke, untuk memperbesar dan memperkecilnya kita bisa gunakan free transform tool ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita bisa ganti lagi teksnya. Kita blok saja di sini, kita bisa ketik apa saja ya, seperti itu. Itu gunanya text tool. Oke, next kita bersihkan lagi. Untuk fungsi tool selanjutnya, di sini ada oval tool, digunakan untuk membuat oval, dan hampir sama dengan oval tool. Di sampingnya ada rectangle tool untuk membuat persegi ya. Dan di sini kalau kita tahan rectangle toolnya, sini kita klik kiri dan tahan lama. Di sini ada polystar tool ya. Jadi dia hampir sama rectangle tapi dalam bentuk polystar ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi, ada pencil tool, digunakan untuk menggambar. Yang punya pen tab kalian bisa colokin, kemudian kalian bisa menggambar dengan fungsi pencil tool ini. Dan di sampingnya ada brush tool, hampir sama dengan pencil tool tapi dengan radius yang lebih besar ya. Seperti itu. Oke, kita bersihkan lagi. Lanjut, di sini ada in battle. Oke, apa gunanya in battle ini? Ketika kita buat gambar seperti ini, kita buat objek seperti ini, kita gunakan in battle. Di sini apabila dia terhapus, gambarnya terhapus, kita hapus dulu pakai erase tool. Sekalian dengan fungsinya erase tool ini digunakan untuk menghapus. Oke, ketika kita zoom, kita lihat gambar ini. Oke, objek yang di sini memiliki garis pinggir ya, tapi tidak dengan bagian yang sudah terhapus. Untuk membuat garis pinggir di bagian yang terhapus ini, kita bisa gunakan ini, in battle tool. Jadi kalau kita klik di pinggirnya, maka garis pinggirnya akan muncul seperti itu. Oke, ini sebelum, dan ini adalah gambar sesudahnya. Ini sebelum dan sesudahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada di sini Paint Bucket Tool ya, hampir sama seperti aplikasi desain. Jadi di sini ada warnanya, kita tinggal pilih mau warna merah dan kita tuangkan saja ke atasnya. Oke, jadi langsung dikasih warna ya. Lanjut, ada eyedrop tool, ini digunakan untuk mengambil warna. Ketika di sini ada objek dengan warna yang lain, kita bikin di sini objek dengan warna hijau. Kemudian kita bikin lagi untuk warna biru. Oke, ini digunakan untuk mengambil warnanya. Ketika kita ingin rubah warna yang merah ini menjadi warna biru dan kita tidak tahu warna yang persis seperti warna biru ini seperti apa, kita gunakan saja eyedrop tool, kemudian kita klik yang biru di sini. Kemudian kita langsung tumpah ke sini ya catnya. Jadi dia akan menjadi warna biru yang persis seperti warna biru yang
terdapat pada objek yang sebelah sini ya. Oke, yang terakhir tadi sudah kita bahas untuk erase tool digunakan untuk menghapus ya. Kemudian ada fungsi-fungsi item kecil yang lainnya untuk hand tool untuk menggeser kanvasnya. Kemudian ada ini zoom tool untuk memperbesar seperti itu. Oke, dan cara cepatnya kalau kalian mau memperbesar secara cepat, kalian bisa tekan Ctrl plus pada keyboard untuk memperbesar. Untuk zoom in dan zoom out-nya kita bisa Ctrl minus ya. Nah, dan di sini juga hampir sama fungsinya pada view yang ini ya. View yang ini hampir sama fungsinya, ada zoom in dan zoom on ya. Oke, hampir sama kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi. Kemudian di bawahnya ada color, kemudian ada warna yang bisa kita gunakan untuk stroke color ini digunakan untuk memberi warna garis pinggir. Jadi untuk kalau ada gambar yang ada garis pinggirnya kita bisa atur warnanya di sini. Kemudian untuk fill colornya ini untuk warna yang di tengahnya, kurang lebih seperti itu. Oke, zoom juga ada di bawah sini untuk memperbesar dan memperkecil. Kita klik saja ini, kita klik seperti ini, dia akan diperkecil atau zoom out. Kemudian sampingnya untuk zoom in-nya. Seperti itu ya, hampir kurang lebih ya seperti itulah. Oke, itu tadi fungsi tools-toolsnya. Kemudian kita lanjut, kita bersihkan dulu. Kita bahas lagi di jendela-jendela dan fungsi-fungsi yang lainnya. Di color di sebelah kanan ini ada menu color mixer. Di sini digunakan untuk mengatur warnanya ya. Kalau kita ingin atur warna, di sini kita bisa pilih. Nah, di sini kita klik, kemudian pilih warnanya. Hampir sama seperti color yang ada di sini. Ya, jadi kurang lebih hampir sama warnanya sama color yang ada di sini. Oke, seperti itu. Oke, fungsi penting yang lainnya di sini ada library. Library di sini digunakan untuk menampung file-file atau item-item yang kita masukkan ke dalam Macromedia Flash 8 ini. Contohnya gambar, ada gambar yang kita kasih masuk, kemudian kita mau edit, dia akan masuk ke sini dulu. Jadi kalau gambarnya di sini kita hapus, gambar yang sudah dihapus tadi masih tersimpan di sini. Jadi ini seperti tempat penampungannya. Oke, selain itu juga kalau kita buat simbol seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan bikin simbol yang ada di sini, insert. Oke, nanti hasilnya juga dia langsung masuk ke sini ya, library yang ada di sini. Oke, lanjut lagi ke jendela berikutnya. Kalau kita lihat di bagian bawah, di sini ada tanda panah kecil. Ini kalau kita klik, oke, dia akan menghilangkan menu atau jendela yang ada di bawah sini ya. Kemudian di sini kalau kita klik lagi, dia akan muncul kembali. Di sini ada dua. Di sini ada action sama property ya. Property digunakan untuk mengedit objek yang kita buat. Contohnya kita buat ini tadi polyester ya. Nah, maka propertinya akan berubah. Di sini kalau kita bikin polyester seperti ini, kemudian di sini kita pilih option, kemudian kita atur number of side-nya, kita jadikan dia 8, kemudian di sini kita rubah polygon menjadi star, dan kita klik OK. Kita buat lagi polyester berikutnya, maka jadinya seperti ini ya, dengan sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti yang kita tentukan sebelumnya. Jadi objek apapun itu dia memiliki properti sendiri, kita bisa edit di menu properti ya. Kemudian di sini juga kalau kita buat teks, nah di sini kalau kita tulis teks, oke, kita besarin dulu teksnya pakai transform tool. Oke, teksnya sudah jadi besar. Untuk merubah teksnya sendiri kita bisa blok dulu, kemudian kita atur di sini ya. Ini ada ukurannya, size-nya. Nah, ini untuk memperbesar, memperkecilnya juga. Kemudian di sini ada untuk merubah jenis tulisannya ya, seperti itu. Jadi setiap objek memiliki properti sendiri. Oke, objek apapun itu propertinya pasti berbeda. Oke, kita bersihkan lagi. Yang terakhir, fungsi yang terakhir dan tidak kalah pentingnya di sini ada action ya. Jadi kalau kita buka di sini ada jendela action ya. Kalau kita klik, dia akan tampil seperti ini. Action ini adalah salah satu kode pemrogramannya dari Macromedia Flash, namanya action script. Ini kita bisa gunakan untuk memberikan perintah-perintah pada objek yang terdapat di dalam Macromedia Flash ini. Jadi kalau kita bikin objek di sini, kemudian objeknya ini kita mau gerakkan atau kita berikan fungsi gravitasi atau apapun itu, kita bisa klik dulu seperti ini, kita jadikan simbol. Kemudian kita masukkan action scriptnya di sini, seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk jendela dan fungsi-fungsinya. Kita bisa
gunakan berbagai macam fungsi yang ada di dalam sini ya. Jadi kita coba dulu, kita coba bikin satu objek ya. Oke, di sini kita akan membuat suatu animasi sederhana dari objek-objek yang ada di sini ya. Dari tools-tools yang ada di sini kita akan buat sebuah objek, kemudian kita akan animasikan, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita bikin di sini lingkaran. Oke, kita sudah jadi lingkaran. Bagaimana cara kita menganimasikan lingkaran tersebut? Bagaimana cara kita membuat lingkaran tersebut dapat bergerak dari satu sisi ke sisi yang lainnya? Sebelumnya kalau kita buat lingkaran seperti ini, kemudian ininya aktif, stroke colornya aktif, maka dia memiliki garis pinggir ya. Kemudian kalau kita pilih ini selection tool, kemudian diklik, dia akan berpisah dengan garis pinggirnya. Caranya agar dia tidak berpisah, kita jadikan dia satu grup atau bisa kita sebut satu simbol. Caranya seperti apa? Kita blok seperti ini, langsung pilih insert, kemudian ada new symbol di sini. Oke, bisa cara lain kita bisa gunakan, kita blok, kemudian klik kanan, ada juga di sini convert to symbol. Oke, di sini kita bisa kasih nama simbolnya, apapun namanya itu, kita coba bikin namanya lingkaran ya. Oke, setelah jadi lingkaran, kita bisa pilih 3 kondisi di sini. Ada move clip, ada button, sama grafik ya. Move clip digunakan untuk membuat animasi, button digunakan untuk membuat tombol yang bisa melingkan ke tempat yang lain. Kemudian ada grafik kalau kita tidak ingin buat dia jadi animasi, tapi dalam bentuk gambar saja ya. Oke, kita pilih yang move clip karena kita ingin buat animasi, kita oke saja dan dia otomatis akan tersimpan di library-nya ya, di sebelah kanan ini. Oke, sudah jadi lingkarannya, jadi dia tidak terpisah lagi sama garis pinggirnya ya. Caranya menggerakkan bagaimana? Di atas sini ada jendela satu yang Hodi belum jelaskan, ini adalah timeline-nya ya. Jadi apapun tindakan yang kita tujukan untuk membuat suatu animasi, dia akan dilakukan di jendela yang satu ini. Kemudian di bawahnya ada layer. Yang belum tahu layer, di setiap aplikasi pemrograman atau aplikasi grafik, pembuat desain grafik itu ada layer. Jadi layer sendiri merupakan lapisan untuk menempatkan sebuah objek. Jadi kalau kita contohnya seperti ini, kalau kita buat 2 layer, kemudian di layer 1 ini ada bola berwarna biru, kemudian kita bikin lagi bola berwarna merah di layer yang berikutnya. Oke, dia ini tidak akan tertimpa karena dia beda layer. Kalau kita geser, kita klik layer 1, kita geser warna birunya, dan di layer 1 tidak ada warna merah ya. Jadi seperti itu. Kalau kita hide, di sini ada hide untuk menghilangkan layernya. Ini adalah layer 1 yang tidak ada warna merahnya. Kemudian yang di layer berikutnya kita matikan layer 1, ini adalah layer 2 yang ada warna merahnya. Jadi kita bisa tumpuk gambar di situ sesuai dengan layer yang kita butuhkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita hapus dulu layer 2-nya dan kita main di layer 1 saja dulu. Oke, ini kita delete ya. Untuk menghapus di sini kita bisa langsung delete saja atau pilih gambar tong sampah ya. Oke, sudah hilang di sini. Oke, kita lanjut saja. Selain layer, di Macromedia Flash ini ada namanya frame ya. Oke, jadi frame ini merupakan jendela kerja yang berfungsi menentukan durasi suatu objek ya. Jadi di sini ada satu frame. Kalau kita lihat di sini seperti tutut pada keyboard, ini adalah satu ini adalah satu frame. Ini adalah frame kedua, frame ketiga, frame keempat, dan masih banyak frame yang lainnya. Ketika kita buat banyak frame, maka kita bisa menggerakkan gambarnya. Oke, contohnya seperti ini biar lebih jelas ya. Kita mulai dulu di frame 1 yang ini. Oke, frame 1 kondisi gambarnya ada di sini ya. Kemudian kita akan buat frame berikutnya. Kita klik di sini, kita klik kanan. Kita buat frame baru, insert keyframe. Ada di sini insert frame, ada insert keyframe dan insert blank keyframe. Oke. Insert frame sendiri digunakan untuk membuat frame baru, tapi di sini kita buat frame baru, tapi di sini dia frame satunya dia akan bergabung dengan frame 2-nya. Apapun yang dilakukan frame 1, kalau kita klik frame 1 di sini, bolanya kita geser, maka di frame 2 juga akan seperti itu. Kita geser seperti ini, maka di frame 1 juga akan tetap bolanya di situ. Itu untuk insert frame. Jadi dia menambahkan satu frame tapi dengan memperluas area frame pertama. Seperti itu. Jadi areanya menjadi 2 frame ya. Jadi dalam satu gambar dia memiliki 2 frame. Oke, kita hapus dulu ini, klik kanan kemudian remove frame untuk menghilangkannya.
Oke, kita coba buat di sini, klik kanan lagi. Tadi kita sudah bahas insert frame, kemudian ada insert keyframe. Oke, insert keyframe ini digunakan untuk membuat frame baru dengan gambar yang serupa dari frame sebelumnya, tapi dia berpisah. Oke, bagaimana berpisahnya? Seperti ini. Kalau di frame 1 gambar bola birunya ada di sini, kemudian kita pilih frame 2, kemudian bola birunya kita geserkan. Nah, jadi sama dia bola biru dan frame 1 dan frame kedua, karena dia tadi kita buat insert keyframe ya, jadi dia akan copy frame yang pertama. Oke, apa bedanya? Kalau tadi di sini frame 1 di sini bolanya, kemudian di frame 2 bolanya pindah ke kanan sedikit ya, seperti itu. Itu bedanya insert frame dan insert keyframe. Kalau insert frame tadi dia sama bolanya kita pindahkan, maka di frame kedua juga bolanya ikut pindah. Tapi kalau kita pilih insert keyframe, dia akan terpisah. Kita lihat saja di sini, tutnya sudah terpisah. Nah, jadi di frame 1 bolanya di sini. Kemudian kalau kita pilih frame kedua, kita klik, bolanya ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu adalah insert keyframe ya. Oke, di sini di bawah sini ada berbagai macam fungsi kecil-kecil juga. Jadi ini yang pertama kita bahas dulu, ada onion skin. Onion skin ini digunakan untuk melihat frame sebelumnya ya. Jadi kalau kita kan dari frame satunya begini, kita buat jadi frame 2-nya seperti ini, kita tidak tahu frame satunya itu tepatnya di mana ya. Kita mau gerakkan nanti, animasikan, kita tidak tahu frame satunya tadi posisi bolanya di mana. Jadi kita bisa pilih onion skin ini. Nah, dia muncul. Jadi kita bisa lihat frame 1 tadi posisi bolanya di sini. Jadi dia kalau kita ingin menggerakkan bolanya jadi gerakannya lebih halus, kita bisa tarik ini sesuai dengan hampir sama dengan posisi frame sebelumnya. Jadi kalau dia bergerak nanti dia tidak tiba-tiba ngebling langsung ke atas sini, jadi dia bisa berurutan pergerakannya seperti itu. Oke, yang terakhir kalau kita tambahkan frame lagi, kita klik kanan lagi di sini ada namanya insert blank keyframe. Oke, insert blank keyframe ini digunakan untuk membuat frame baru tapi dengan gambar yang kosong ya. Jadi tidak ada gambarnya, jadi kosong. Kita bisa cari gambar yang lain kemudian kita tempatkan di sini. Itu untuk insert blank keyframe. Jadi ya gambarnya kosong. Dan di sampingnya onion skin ini kita hapus dulu ini blank keyframe, kita remove saja. Oke, kita bahas lagi di onion skin ini, di sampingnya ada onion skin outline. Ini hampir sama seperti onion skin, tapi dia cuma menampilkan garis pinggirnya saja. Nah, itu. Ini, kalau kita lihat ini, di sini ada lingkaran, ini adalah garis pinggir dari gambar atau objek yang berada di frame 1. Oke, itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah edit multiple frame. Ini hampir sama seperti onion skin, tapi dia memunculkan semua ya. Jadi tidak dikaburkan seperti ini. Tapi kalau kita klik ini, maka dia akan tampil seperti ini. Jadi ini bukan bagian dari frame 2 ya. Jadi ini tetap frame 1 dan ini frame 2. Tapi karena kita aktifkan ini, jadi seolah-olah dia ada dalam satu frame yang sama. Oke, kita jangan pakai yang ini, kita pakai yang onion skin saja. Oke, langsung saja kita animasikan. Yang pertama kita sudah buat frame, gambarnya di sini, bolanya di sini. Kita bikin frame kedua lagi, bolanya di sini. Kita bikin frame selanjutnya, kita klik kanan lagi. Kita insert keyframe lagi untuk mengambil gambar yang sama. Oke, ini kita geser lagi ya. Nah, itu. Jadi sudah ada 3 frame di sini dan gambarnya juga sudah ada 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke, kita akan buat banyak gerakan ya. Banyak frame dan banyak gerakan. Jadi setiap kita buat satu frame, bolanya kita geser, buat satu frame, bolanya kita geser lagi. Dan cara cepatnya untuk membuat framenya, dicatat, ingat baik-baik. Untuk F5 adalah insert frame, kita tekan F6 adalah insert keyframe, dan F7 adalah insert blank keyframe. Oke, jadi untuk membuat keyframe baru, kita tekan F6 ya. Oke, F6, ini kita geser, F6 lagi, geser, F6 lagi, geser, sampai begitu ya, begitu sampai seterusnya. Oke, kita sudah buat berapa frame di sini? Kita sudah buat 1, 2, 3, 4. Oke, untuk lebih cepatnya kita klik yang terakhir, kita bisa lihat di sini, ini adalah frame ke-11 ya. Jadi kita sudah bikin 11 frame-nya. Oke, jadi setelah jadi banyak frame seperti ini, ketika kita tekan enter pada keyboard, maka garis yang merahnya ini dia akan bergerak ke kanan ya. Dia akan bergerak ke kanan seperti ini. Oke, kita coba tekan enter dulu. Oke, dia akan bergerak ke kanan. Nah, maka bolanya dia akan seolah-olah bergerak ke kanan ya. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kita sudah punya animasi bola sederhana ya. Dan untuk mengatur kecepatannya di bagian sini. Di bagian sini ada frame rate ya. Ini dia tertulis di sini 12 fps atau 12 frame per second. Itu menandakan bahwa 12 frame yang ada di sini akan diputar dalam 1 detik. Jadi ketika kita bikin 24 frame, dia akan terputar atau jalan selama 2 detik seperti itu. Ini bisa kita rubah. Kita tinggal double klik saja, kemudian atur di sini ya. Oke, kita pakai yang standar saja, kita tetap di 12 fps. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu cara pertama untuk membuat animasi bola yang bergerak. Untuk yang lebih mudahnya, kita bisa lakukan seperti ini. Kita ulangi dulu, kita hapus semua framenya ini, kita klik kanan, remove frame, dan kita buat blank keyframe di sini dengan menekan F7. Oke, kita buat lagi bentuk bola yang baru. Oke, ini masih terpisah dengan garis pinggirnya. Untuk menyatukannya dan membuat dia satu grup, kita tinggal blok, klik kanan, kemudian create to simbol ya, kasih nama bola merah. Dan dia akan otomatis tersimpan di library di sebelah kanan. Jadi kita sudah punya bola biru dan bola merah. Kalau kita mau ambil bola birunya, lingkarannya yang tadi, yang bola biru, kita bisa tinggal klik dan drag dia ke dalamnya. Bola merahnya juga seperti itu. Oke, seperti itu ya. Itu fungsinya library. Kita akan buat animasi dari sini. Cara mudahnya adalah kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih create motion twin ya. Oke, sudah create motion twin. Oke, saya ulangi lagi. Oke, kita kembalikan dulu, kita klik kanan di sini, kemudian pilih create motion twin. Oke, seperti itu. Setelah itu kita akan buat di frame 20. Kita pilih saja langsung frame 20. Kita langkai saja frame 2 dan seterusnya ini ya. Langsung buat di frame 20. Kita klik kanan, kemudian kita pilih insert keyframe, atau kita bisa langsung tekan F6. Oke, kalau kita perhatikan di sini dia tidak berupa tutut lagi ya, dia akan menjadi tanda panah. Jadi artinya itu dari sini, dari frame 1 kita akan membuat animasi sampai ke frame 20. Posisi kita, cara membuatnya adalah kita tentukan dulu posisi frame satunya. Ini posisi objek di frame satunya tetap di sini. Kemudian kita akan buat posisi yang berbeda di frame 20. Kalau frame 20-nya ini kita geser seperti ini. Oke, maka akan terjadi animasi yang berubah dari frame 1 ke frame 20. Kalau kita tekan enter, hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa juga arahkan kursor kita ke frame 10, kemudian kita klik kanan, buat insert keyframe, atau bisa menekan F6, kemudian posisi bolanya kita geser ke atas. Maka kalau kita tekan enter, jadinya seperti ini. Seperti itu penggunaan dari frame dan keyframe-nya ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi silakan diulang-ulang videonya yang masih bingung. Oke, jadi kurang lebih mungkin untuk penjelasan dan pengenalan tentang Macromedia Flash 8 seperti ini dulu. Untuk video berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya membuat button dan membuat tombol yang mengarahkan dia dari frame 1 ke frame yang lainnya. Jadi seperti link ya. Kalau kita pernah bikin Microsoft PowerPoint, kita bisa bikin link di sana. Ketika kita klik satu buttonnya, dia akan berpindah ke slide yang lain. Itu juga kita bisa lakukan di sini. Nanti kita bikin atau kita bahas di video berikutnya. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan tentang Macromedia Flash 8. Mungkin kita akan bahas lagi fitur-fitur atau fungsi-fungsinya di video berikutnya. Saya akhiri, sampai jumpa dan bye-bye.